Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, program studi komunikasi dan penyiaran Islam reguler kelas C. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya, yang dimana saya ambil dari dua materi, yaitu materi pertama ada proses sensasi dan memori komunikasi. Nah, terus materi kedua yaitu persepsi, konsep diri, dan tipe kepribadian. Nah, baiklah, di sini saya akan memulai dari materi pertama saya, yaitu proses sensasi dan memori komunikasi. Jadi bagian pertamanya itu ada definisi sensasi. Sensasi berasal dari bahasa Latin, yaitu sensus, dengan istilah sensorium, yang memiliki sebuah arti, yaitu suatu kemampuan panca indera untuk menerima kesan yang bisa ditimbulkan oleh syaraf bagian pusat dengan media sensori atau syaraf aferen pada salah satu organ panca indera yang bisa menyebabkan adanya stimulus. Nah, stimulus itu dapat diartikan sebagai rangsangan atau dorongan. Nah, bagian berikutnya ada jenis-jenis sensasi. Nah, jenis-jenis sensasi ini berupa panca indera, terdiri dari 5 macam, yaitu indera penglihatan, indera pencium, indera pengecap, indera pendengar, dan indera peraba. Nah, pada bagian berikutnya itu ada proses sensasi. Nah, proses sensasi itu umumnya cuma ada 3 hal proses yang dilakukan, yaitu menerima stimulus, yaitu mekanisme fisik yang terjadi. Nah, yang kedua ada proses fisiologi, yaitu merupakan sebuah stimulus yang ditangkap oleh panca indera dan ditangkap lagi, lalu dilanjutkan ke otak. Nah, ketiga ada proses psikologi. Bagaimana cara kerja psikologi ini? Jadi proses psikologi ini juga sebuah proses yang dimana stimulus yang berada di otak itu dapat menyadari suatu hal yang telah diterima oleh panca indera. Nah, pada bagian berikutnya tuh ada faktor yang mempengaruhi terjadinya sensasi. Jadi ada 2 faktor yang menyebabkan terjadinya sensasi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Apa itu faktor internal? Yaitu mempercepat proses penerimaan stimulus atau rangsangan. Nah, sedangkan faktor eksternal yaitu mempengaruhi kuat atau lemahnya stimulus yang terdistraksi oleh lingkungan sekitar. Nah, berikutnya itu ada pengertian memori. Nah, jadi memori ini adalah suatu kemampuan seseorang untuk menyimpan suatu informasi yang dapat ditarik kembali untuk dipergunakan dalam beberapa jangka waktu kemudian. Nah, berikutnya itu ada istilah dalam dunia permemorian, yaitu yang pertama ada storing. Suatu proses memasukkan informasi yang baru ke dalam memori atau tempat penyimpanan memori. Nah, yang kedua ada encoding. Proses memodifikasi suatu informasi yang telah masuk agar lebih mudah untuk disimpan. Nah, berikutnya itu ada retrieval atau recall, yaitu proses mengambil kembali informasi yang telah disimpan yang disimpan bertujuan untuk kembali digunakan. Nah, terus yang terakhir ada rekognisi, yaitu penggunaan kembali informasi yang pernah disimpan dan menggunakannya kembali untuk memodifikasi informasi yang baru. Nah, bagian berikutnya tuh ada bentuk-bentuk memori, yaitu memori jangka panjang, memori segar, memori jangka pendek, dan registrasi. Nah, jadi hanya ini pembahasan materi pertama saya. Nah, berikutnya itu ada materi kedua, yaitu persepsi, konsep diri, dan tipe kepribadian. Nah, jadi persepsi diri dan tipe kepribadian ini menurut Kotler yaitu proses seseorang menyeleksi, mengatur, dan menginterpretasikan masuk informasi untuk menciptakan
sebuah gambaran keseluruhan yang berarti. Nah, selain itu juga persepsi, konsep diri, dan tipe kepribadian ini memiliki proses dan sifat persepsi. Yaitu proses persepsi memiliki beberapa proses, di antara lain yaitu proses fisik, proses fisiologis, proses psikologi, dan proses tanggapan dan perilaku. Nah, dan ada juga sifat persepsi, yaitu sifat konstansi atau menetap, sifat selektif, sifat proses organisasi yang selektif. Nah, selanjutnya tuh ada faktor yang membentuk persepsi, di antara lain yaitu pelaku persepsi atau perceiver. Terus yang kedua ada objek atau yang dipersepsikan, dan ketiga ada konteks situasi di mana persepsi itu dilakukan. Nah, dan ada juga faktor yang mempengaruhi persepsi, di antara lain yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu yaitu sebuah kebutuhan motivasi proses belajar, dan faktor eksternal yaitu intensitas keberlawanan atau kontras pengulangan hal baru. Nah, terus ada pengertian konsep diri, yang dimana kita melihat pandangan tentang siapa diri kita, apa dan bagaimana diri kita. Pandangan tersebut mulai dari identitas diri, ideal diri, gambaran, serta peran. Dan ada aspek-aspek yang ada dalam diri kita yang harus diketahui, antara lain aspek fisiologis, terus aspek psikologis. Nah, aspek psikologis ini terdiri dari kognitif, afeksi, dan konasi. Dan ada aspek psikososiologis, ada aspek psikospiritual, dan ada aspek psikoetika dan moral. Nah, terus ada konsep diri positif dan negatif. Nah, konsep diri positif itu yaitu mudah menerima masukan orang lain, merasa yakin terhadap kemampuannya sendiri, dan mengetahui persis apa yang diinginkannya. Nah, dan ada juga konsep diri negatif, yaitu seseorang yang dapat dikatakan memiliki hal-hal negatif, yang dimana apabila tidak memiliki pengetahuan yang menyeluruh tentang dirinya, ia kurang memahami siapa dirinya, terus apa kelebihan dan kelemahan yang dimilikinya, dan memiliki pandangan tentang dirinya yang terlalu kaku gitu, atau tidak berubah, yang tidak dapat berubah, atau terlalu tinggi atau berlebihan. Nah, itu cukup saja dari saya, presentasi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf juga. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.